warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazi Wulandari, NIM 18058016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai di mana judul proposal saya, yaitu mengenai upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui permainan tradisional pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu di mana guru bagi masyarakat itu selama ini dipahami sebagai orang yang pekerjaannya mengajar. Pergeseran pengertian guru dari orang yang pekerjaan mengajar menjadi pendidik profesional, di mana sebagian orang mungkin tidak tahu begitu di masyarakat. Guru memiliki pengaruh yang luar biasa bagi arah pengembangan pendidikan di Indonesia. Pergeseran pemahaman terhadap guru dari mengajar menjadi peserta didik menjadi pendidik sudah menjadi keputusan hukum di Indonesia yang telah disahkan, baik aturan tentang guru dan dosen. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya meningkatkan motivasi belajar siswa, di mana menumbuhkan motivasi belajar siswa itu merupakan salah satu teknik dalam mengembangkan kemampuan dan kemauan belajar. Salah satu yang cara logisnya itu untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran adalah mengaitkan pengalaman belajar dengan motivasi siswa. Jadi di sini pendidikan itu adalah suatu bentuk investasi jangka panjang yang penting bagi seseorang manusia. Pendidikan yang berhasil akan menciptakan manusia yang pantas dan berkelayakan di masyarakat serta tidak menyusahkan orang lain. Selanjutnya itu tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Kecamatan Harau melalui implementasi metode pembelajaran permainan tradisional, yaitu permainan gerobak sodor pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Manfaat penelitian ini yang pertama itu manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi rendahnya tingkat motivasi siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 12 IPS SMA Negeri Kecamatan Harau, serta memberikan gambaran bagi peneliti-peneliti selanjutnya pada bidang yang sama. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru. Yang pertama itu dapat memberikan inspirasi bagi guru dalam merencanakan dan mengelola pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan keinginan guru dalam menggunakan pembelajaran dengan semangat dan memanfaatkan metode pembelajaran permainan tradisional. Bagi siswa, dapat meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, mudah memahami serta lebih antusias dalam belajar. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab dalam belajar. Untuk jelasnya lagi, saya akan menjelaskan mengenai motivasi belajar siswa. Yang pertama itu pengertian belajar. Belajar adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan setiap orang secara maksimal untuk menguasai atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Belajar dapat dikatakan secara sederhana merupakan suatu usaha atau sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan sebuah perubahan di dalam diri individu itu. Perubahan tersebut dilakukan atau berkaitan dengan tingkah laku, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan keterampilan atau lain sebagainya. Yang kedua itu hakikat motivasi belajar. Yang pertama itu pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat membuat timbulnya rasa semangat dan juga merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik atau untuk dirinya sendiri. Motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya itu perilaku yang
Termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan lama. Jadi motivasi belajar itu dapat diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan serta memberi arah pada kegiatan belajar. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang selanjutnya itu fungsi motivasi belajar. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan mana yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Selanjutnya itu berdasarkan pendapat di atas, fungsi motivasi dalam belajar antara lain untuk mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan aktivitas-aktivitas peserta didik dalam belajar sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya itu ciri-ciri motivasi belajar. Ciri-ciri motivasi belajar itu menurut Sadirman ada beberapa ciri-ciri motivasi belajar. Yang pertama itu tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas rutin. Yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang selanjutnya itu dari beberapa ciri dapat disimpulkan bahwa adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang lebih baik. Yang terakhir, cara mengembangkan motivasi belajar siswa. Menurut Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, motivasi pada siswa dapat tumbuh melalui cara mengajar yang bervariasi, mengadakan pengulangan informasi, memberikan stimulus baru, misalnya itu kan melalui pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik, dan menyalurkan belajarnya menggunakan media dan alat bantu yang menarik perhatian peserta didik. Seperti media pembelajaran itu seperti gambar, foto, atau video dan lain sebagainya. Jadi untuk selanjutnya itu dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi dapat ditumbuhkan melalui cara-cara mengajar yang bervariasi sehingga mampu menumbuhkan hasrat dan menarik perhatian siswa. Terus selanjutnya itu jenis dari penelitian di atas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi kemampuan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi proses pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini didesain oleh model dari Kemis dan MC Taugar yang perangkatnya terdiri dari atas 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Lokasi penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kecamatan Harau pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Subjeknya itu siswa kelas 12 IPS 4 yang berjumlah 25 siswa dengan komposisi perempuan 15 siswa dan laki-laki 10 siswa pada tahun ajaran 2020 sampai 2021. Rinciannya itu perencanaannya guru menyampaikan persepsi dan menginformasikan tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dibentuk seperti bundelan kecil, menyusun silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran, menyusun instrumen, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu
Instrumen penelitian. Ada instrumen penelitian ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun teknik penelitian, data yang digunakan teknik tes dan non-tes. Ada dua teknik, itu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu tes tertulis. Tes awal dilakukan sekali pada awal siklus 1. Hal ini dilakukan sejauh mana tingkat pemahaman siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, non-tes atau wawancara atau observasi dengan menggunakan teknik observasi maka akan terlihat bagaimana aktivitas siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.